Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Nur Latifah, NIM 205231210, dari kelas Perbankan Syariah 2F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya di sini akan menceritakan tentang kisah terbelahnya Jawa dan sejarah perjanjian Giyanti yang terjadi pada tanggal 13 Februari 1755. Alasan dibuatnya perjanjian Giyanti ini berawal dari kesepakatan politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan juga VOC. Mereka membuat kesepakatan tersebut agar bisa meredam api konflik yang terjadi secara berturut-turut pada saat itu. Berawal dari terlalu banyaknya konflik, hingga akhirnya Mangkubumi bekerja sama dengan Pakubuwana II untuk meredam semua api konflik yang terjadi. Setelah berhasil membantu Pakubuwana II meredam api konflik, Mangkubumi mendapat hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun, karena tanah yang dihadiahkan kepada Mangkubumi itu luas, akhirnya menimbulkan sebuah kecemburuan tersendiri. Kemudian, salah satu pangeran pada saat itu memberitahukan hal tersebut kepada Gubernur Batavia, yaitu Gubernur Baron van Imhoff. Setelah itu, Gubernur Baron van Imhoff mengeluarkan sebuah keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Setelah itu, Mangkubumi tidak terima dan lebih memilih meninggalkan tanah Jawa tersebut. Saat itu, Mangkubumi diberi 3.000 rel untuk jatah makan anak buahnya saat akan pergi meninggalkan tanah Jawa itu. Sejak itulah pecah perang Mangkubumen, di mana banyak prajurit-prajurit yang tewas dalam perang tersebut. Hingga akhirnya Gubernur VOC di Jawa Utara, yaitu Nicholas Harting, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah-daerah operasionalnya. Dan secara tertutup, Gubernur Nicholas Harting berdiskusi dengan Pangeran Mangkubumi. Kemudian, setelah berkali-kali berdiskusi, akhirnya mereka mencapai sebuah keputusan. Setelah itu, pada tanggal 23 September 1754, kesepakatan antara VOC dan Mangkubumi sudah terlaksana dan diberikan kepada Pakubuwana III, yaitu sang pengganti Pakubuwana II. Kesepakatan tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Kesepakatan tersebut disebut sebagai Perjanjian Giyanti karena kesepakatan tersebut ditandatangani di Desa Giyanti. Penandatanganan Perjanjian Giyanti menjadi awal mula terbelahnya tanah Jawa yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula dari Pangeran Mangkubumi naik tahta di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sejak perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755, lalu 2 hari kemudian atau lebih tepatnya pada tanggal 15 Februari 1755 ada pertemuan untuk pembagian atribut-atribut keraton, antara lain yaitu keris. Keris yang menjadi pusaka raja itu diserahkan kepada Mangkubumi. Lalu ada juga bahasa, tari, dan lain-lain. Kemudian, akibat dari perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayahnya itu menimbulkan rentetan-rentetan masalah, sehingga banyak wilayah yang tumpang tindih dan membuat kecenderungan ada konflik yang terjadi pada saat itu. Sementara itu, setelah perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau dikenal dengan Pangeran Sumbernyawa yang dulu membantu Mangkubumi
masih terus melakukan pemberontakannya. Pangeran Sumbernyawa juga menuntut hak sebagai penguasa wilayah di tanah Jawa. Setelah perang bertahun-tahun, akhirnya VOC menyudahinya dengan menandatangani Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini kembali membuat tanah Jawa menjadi terbagi. Pada perjanjian ini, Pangeran Sumbernyawa mendapat sebagian wilayah dari Kasunanan Surakarta. Dan wilayah kekuasaannya itu dikenal dengan sebutan Kadipaten Mangkunegaran. Kemudian, pada tahun 1813, pada masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 pemerintahan dan membuat perbedaan status sampai hari ini. Itulah kisah dari terbelahnya tanah Jawa dan perjanjian Giyanti dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.